Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome to my channel teman-teman semua. Kali ini saya akan membahas tentang keunikan dan karakteristik dari sirkuit MotoGP Mandalika, teman-teman. Video ini diambil pada tanggal 25 September kemarin, teman-teman. Jadi beginilah kondisi saat ini di sirkuit MotoGP Mandalika. Tapi sebelum lanjut, saya mohon untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya mohon untuk di subscribe ya, dan di komen atau di like, teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Penjelasan singkat tentang karakteristik dari sirkuit MotoGP Mandalika ini akan saya kutip dari pernyataan Dian Di Latto selaku Kepala Operasi Olahraga Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Sedikit saya ulas tentang Dian Di Latto ya. Boleh dibilang sebagai penerus dari Bambang Gunardi di FIM. FIM adalah Federation International Motorcycle, teman-teman. Pasalnya karena usia dan kesehatannya, Bambang Gunardi memutuskan pensiun dari FIM. Sekarang satu-satunya orang Indonesia yang ada di FIM adalah Dian Di Latto, teman-teman. Sedikit mengulas perjalanan Dian Di Latto, pria kelahiran 30 Mei 1964 itu memulai karir organisasi bermotornya di PP IMI pada 2008, teman-teman. Sebelumnya, pria bergelar Master of Business Administration dari Universitas Antwerp di Belgia itu mulai terlibat di dunia otomotif sebagai pembalap di kelas Super Sport dan Superbike. Dan kini Dian Di Latto menjabat sebagai Head of Operation Sporting atau Kepala Operasi Olahraga di MGPA yang akan menangani balapan di sirkuit MotoGP Mandalika nantinya, teman-teman. Dian Di Latto mengatakan bahwa konsep sirkuit jalanan Mandalika berbeda dari sirkuit jalanan lainnya seperti Monaco atau Macau. Sirkuit jalanan lainnya tidak memiliki area run-off. Sirkuit lain benar-benar jalan raya. Kalau ini ada kawasan wisatanya, baru dibuatkan jalan. Karena saat ini sirkuit MotoGP Mandalika sudah memulai fase pengaspalannya, maka tepat kiranya untuk kita mendengarkan penjelasan mengenai karakteristik dari sirkuit MotoGP Mandalika ini dari Dian Di Latto selaku Kepala Operasi Olahraga dari MGPA. Berikut kita simak bersama penjelasan dari Dian Di Latto yang diambil dari Instagram pribadi beliau, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Di Latto. Saya di MGPA sebagai Head Operational Sporting, yaitu yang mengurusi tentang kerjasama antara MGPA dengan FIM. Pada kesempatan ini saya akan membahas yang pertama, apa bedanya street circuit Mandalika dengan sirkuit street yang lain. Berbeda antara street circuit dengan sirkuit street. Yang selama ini kita ketahui adalah bukan street circuit, adalah sirkuit street yang sebelumnya adalah jalanan. Kita ketahui bahwa yang pertama ada namanya Monaco. Jalanan, terus dibikin sirkuit dan hanya untuk mobil. Yang kedua adalah Singapura. Singapura demikian juga, jalanan seperti biasa, dibikin menjadi sirkuit, hanya untuk mobil juga dan ada F1. Selanjutnya yang ketiga kita ketahui adalah Macau. Macau demikian juga adalah jalanan dibuat untuk balapan, tapi bukan F1, tapi ada namanya Formula Asia atau Formula 3. Selanjutnya kita ketahui juga ada namanya Isleman. Isleman dan ada beberapa Wales track itu adalah di North Ireland atau di Inggris Utara. Benar-benar sirkuit track racing. Tapi selanjutnya karena sering sudah terlalu banyak eksiden, dirubah menjadi TT. TT itu menjadi time trial. Apa bedanya dengan Mandalika? Yang pertama, kalau yang lain itu jalanan dibuat sirkuit. Kalau ini terbalik.
sirkuit tapi bisa dipakai buat jalanan. Artinya bahwa sirkuit ini layak dipakai untuk balap motor di mana faktor safety yang menjadi priority atau jadi keutamaan terpenuhi. Apa terpenuhinya? Yang pertama adalah run off areanya. Run off areanya itu sangat jauh karena kita desain sebelum jalanan ini ada. Dan ini di kawasan Mandalika, pantainya sangat indah, di belakangnya juga ada perbukitan dan konturnya juga sangat baik. Yang kedua adalah mengenai safety setelah run off-nya, bagaimana evacuation road-nya. Jadi kalau kita ketahuin balap-balap yang lain itu kalau dia ada accident, itu langsung ada red flag. Kalau ini sekarang tidak ada, karena kenapa? Karena ini adalah layak sebagai sirkuit di mana ada evacuation road atau ada safety roadnya untuk bagaimana mengevakuasi. Selanjutnya mengenai faktor priority safety lagi, bahwa bukan hanya run off area, tetapi juga ada namanya tire barriers. Artinya begitu ada hit di negara lain yang ada street circuit, dia cuma rail guard aja. Jadi sangat berbeda. Kalau kita melihat bahwa ini ada 5 keunikan. Yang pertama adalah street circuit yang pertama di dunia. Pertama yang dihomologasi akan dilaksanakan MotoGP dan World Superbike. Yang selanjutnya adalah bahwa kawasan ini adalah kawasan wisata yang integrated. Sangat indah sekali, bahwa ada pantainya, ada pasir putihnya, dan juga ada hillsnya. Jadi inilah yang membuat suatu kebanggaan dan kita akan nantikan setelah World Superbike dan MotoGP pada tahun 97 dan 98, kita sudah menunggu lama. Selanjutnya ada yang bertanya, apa sih karakternya dari Mandalika? Karakter Mandalika ini balance sekali, artinya mempunyai 17 corner, 9 ke kiri dengan 8 yang ke kanan. Artinya ban itu tidak habis untuk ke kanan aja atau ke kiri saja. Dan ini adalah sirkuit yang flowing. Flowing ini kita ketahui bahwa untuk balap motor kita perlu ada yang flowing. Kalau balap mobil itu agak sedikit berbeda, ada namanya hard braking. Jadi kalau nanti kita melihat bahwa dari desainnya itu ada 17 corner, tapi kalau pembalap-pembalap yang top udah lihat hanya ada 3 titik hard braking atau 3 titik pengereman. Hanya di turn 1, turn 10, dan turn 16. Selebihnya hanya sedikit engine brake saja dan sudah flowing. Artinya di sini kita bisa melihat banyak sekali aksi overtaking dan more entertainment kepada spectators atau penonton, baik penonton langsung ataupun penonton di TV atau media lainnya. Demikian juga oleh rider. Jadi tidak melulu hanya top speed dari motor, tapi di sini adalah kombinasi antara top speed, antara suspensi, antara settingan daripada injection, demikian juga antara kemampuan daripada rider. Untuk sementara demikian ulasan yang hanya sangat singkat. Sampai jumpa di ulasan berikutnya untuk MotoGP, World Superbike, Moto2 dan Moto3, bahkan ada Asia Talents. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa masker.